Pemirsa, kita ke trending topik yang pertama, ini terkait pencarian Israel mencapai 11.000 pencarian hingga siang ini karena ini membahas konflik antara Israel dan juga Iran yang semakin memanas. Karena pada Selasa lalu nih pemirsa, Iran meluncurkan sekitar 180 rudal ke Israel dan ini melibatkan 110 rudal balistik dan 30 rudal jelajah. Ya, dan terbaru militer Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran rudal ke Israel. Video ini dirilis hari Kamis namun tidak disebutkan lokasi rekamannya. Serangkaian ledakan mengguncang pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Kamis malam hingga Jumat pagi. Dan serangan tersebut adalah pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dan juga Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat senior Iran mengatakan perintah menembakkan rudal ke Israel dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dari Iran ke Israel yang berlangsung pada beberapa waktu lalu, pemirsa, karena ini memang pasukan Israel mulai terlihat memasuki Lebanon Selatan dan untuk melangsungkan operasi penyerangan darat terhadap posisi pasukan Hizbullah. Dan keberadaan pasukan Israel yang telah memasuki kawasan Lebanon Selatan ini diketahui setelah militer Israel merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan Israel tengah beroperasi. Militer Israel mengklaim keberadaan pasukan mereka di Lebanon Selatan untuk melakukan serangan dan menghancurkan infrastruktur pasukan Hizbullah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya setelah konflik Iran dan Israel semakin memanas? Israel sudah memperingatkan soal dampak serangan Iran. Kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Iran telah membuat kesalahan besar dan akan membayarnya. Serangan Iran dianggap serius dan Israel akan terus waspada. Di sisi lain, Iran memperingatkan bahwa setiap respon Israel akan disambut dengan kehancuran besar terhadap infrastruktur Israel. Selain itu, Iran juga mengancam akan menargetkan aset-aset regional sekutu Israel yang terlibat dalam konflik tersebut. Tentu ada dampak dari eskalasi demi eskalasi ini yang terus terjadi dan dampak serangan Iran ke Israel juga dapat mempengaruhi terhadap kenaikan harga minyak dunia, guncangan pasar keuangan global, dan pasokan global. Konflik Timur Tengah memanas, lalu bagaimana kondisi WNI di daerah yang rawan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Bapak Juda Nugraha. Pak Juda. Ya, selamat sore Pak Juda. Mohon maaf kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Mungkin boleh di-unmute Pak Juda. Ya, selamat sore Mbak Jessica, Mbak Naila. Iya, Pak Juda, sampai saat ini WNI yang berada di Lebanon ada berapa banyak sih Pak, dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 4 Oktober pada hari ini jumlah warga negara kita yang masih ada di Lebanon sebanyak 116. Mayoritas berada di Beirut, 4 ada di Lebanon Selatan, ya, dan beberapa ada di shelter KBRI Beirut. Dapat kami sampaikan bahwa sejak KBRI Beirut menetapkan status siaga 1 pada tanggal 4 Agustus yang lalu, kami dan KBRI Beirut telah melakukan 5 kali proses evakuasi, baik melalui jalur udara maupun jalur darat. Total ada 65 warga negara kita yang sudah kita evakuasi, plus 1 warga negara asing, spouse dari warga negara kita. Sisanya nanti akan seperti apa Pak untuk proses evakuasi lanjutan jika misalnya ada eskalasi yang mungkin lebih besar lagi, akan seperti apa nantinya Pak? Ya, dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya sejak bulan Oktober tahun lalu ketika pecah konflik di Gaza, KBRI Beirut telah menetapkan status siaga 1 untuk Lebanon Selatan. Dan kemudian pada bulan Desember tahun lalu kami melakukan pertemuan dengan para WNI yang ada di Lebanon untuk menyampaikan update situasi
perkiraan keadaan ke depan, termasuk rencana kontingensi dan proses evakuasi yang kita sedang siapkan. Nah, kemudian memang mayoritas dari para WNI kita memilih untuk tetap tinggal di Lebanon ya dengan berbagai macam alasan pribadi. Nah, kemudian pada saat terjadi pembunuhan Fuad Syukur, pemimpin Hizbullah, dan juga Ismail Haniyeh di Teheran, KBRI Beirut meningkatkan statusnya menjadi siaga 1 pada tanggal 4 Agustus yang lalu untuk seluruh Lebanon. Artinya memang kita melihat ada potensi situasi yang membahayakan warga negara kita, dan oleh karena itulah kemudian kita memulai proses evakuasi. Ya, dapat kami sampaikan sejak 4 Agustus itu ada 5 gelombang evakuasi yang sudah kita lakukan, 3 evakuasi melalui jalur udara dan 2 evakuasi melalui jalur darat. Saat ini untuk yang jalur darat sudah ada 20 WNI kita yang kita bawa dari Beirut menuju ke Damaskus, dan terakhir tujuannya adalah di Amman. Pak Judah, jadi dari 116 WNI yang masih di sana, nantinya akan semuanya dievakuasi atau nanti akan sebagian, karena tadi Bapak sempat menyinggung mereka ada yang meminta untuk tetap di sana karena berbagai alasan. Ini ke depannya apakah akan seluruhnya atau seperti apa, Pak? Jadi hingga saat ini memang kami mendapatkan permintaan untuk total yang 65 yang minta dievakuasi dan sudah kami evakuasi keluar Lebanon. Sedangkan 116 ini memang masih memilih untuk tetap tinggal di Lebanon. Ini yang selalu kami sampaikan himbauan kepada warga negara kita melalui pertemuan virtual yang kami adakan terakhir ya, pada tanggal 29 September yang lalu. Kami sampaikan situasi terakhirnya, kemungkinan adanya eskalasi sangat tinggi, dan kami meminta agar mereka segera mengambil keputusan untuk bersedia dievakuasi oleh KBRI dalam waktu secepatnya. Ya, memang mereka memiliki berbagai macam pertimbangan pribadi. Ya, mayoritas adalah warga negara kita yang tinggal menetap bersama keluarganya, menikah dengan warga negara Lebanon, dan juga mahasiswa kita yang kuliah di sana. Untuk mahasiswa yang kuliah di wilayah Lebanon Utara, memang situasinya relatif masih aman, dan kemudian pihak kampus belum mendeklar situasi darurat, sehingga mereka khawatir kalau mereka evakuasi nanti dianggap putus kuliah. Ya, namun sekali lagi KBRI membantu ya melakukan komunikasi dengan pihak kampus ya, dengan pihak keluarga maupun pihak perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran kita untuk menyampaikan bahwa sebetulnya proses evakuasi ini merupakan program pemerintah. Baik, jadi segala macam pendekatan, usaha untuk terus dilakukan ya Pak ya, agar para WNI ini bisa segera dievakuasi di sana. Pak Judah, bagaimana dengan skenario untuk tim gabungan? Sejauh ini kan ada TNI dan juga UNIFIL ya Pak ya di sana, dan juga menggunakan Force Commander UNIFIL. Nah, apakah ada rencana penambahan atau memang masih cukup untuk tim gabungan di sana? Ya, Kementerian Luar Negeri telah mengadakan pertemuan dengan Mabes TNI ya, dalam pertemuan yang terakhir jumlah warga negara kita, jumlah pasukan TNI yang bergabung dalam UNIFIL sekitar 1.232, dan saat ini kita akan menunggu perintah dari Force Commander UNIFIL ya, terkait dengan situasi yang ada di Lebanon Selatan saat ini. Pak Judah, sudah dilakukan evakuasi 5 kali dan kedepannya masih ada kemungkinan untuk melakukan evakuasi melihat eskalasi antar kedua negara ini masih memanas. Dari 5 gelombang evakuasi dan kedepannya dengan eskalasi saat ini, sebetulnya apa sih tantangan terbesar Pak selama proses evakuasi? Ya, tantangan terbesar ini adalah yang pertama nantinya pastinya ini banyak warga negara kita menunggu hingga saat situasinya keotik ya. Ini yang sangat-sangat tidak kami sarankan. Jadi jangan menunggu situasi menjadi all out war ya. Ketika terjadi pecah perang terbuka yang sangat masif ya di wilayah Lebanon termasuk di Beirut ya, tentu proses evakuasi akan menjadi sangat berbahaya. Itulah kenapa kami sangat mengimbau lakukan ikuti evakuasi saat ini sekarang, sebelum terjadi eskalasi lebih lanjut. Ini tantangan kami terbesar, bagaimana meyakinkan warga negara kita untuk make decision now. Ya, jangan menunda sampai situasi menjadi jauh lebih buruk. Yang kedua adalah
tadi ada beberapa kampus ya pihak majikan perusahaan yang masih mengharapkan mahasiswa dan pekerjanya untuk tetap bekerja karena merasa masih aman. Sekali lagi ini KBRI Beirut bisa membantu berkomunikasi dengan pihak kampus dan pihak perusahaan untuk meyakinkan bahwa ini adalah proses evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah. Namun memang sifatnya by consent. Jadi memang kami tidak bisa memaksa, namun kami bisa membantu menjelaskan ya, kepada pihak kampus dan pihak perusahaan. Dan yang ketiga tantangannya, ini tantangan klasik sebetulnya Mbak Jessica Manela, adalah keberadaan warga negara kita yang berstatus undocumented di wilayah. Jadi dari 65 yang sudah bisa kita evakuasi, ada beberapa di antara mereka yang berstatus undocumented, ya, tidak memiliki izin tinggal dan melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi pada saat kita mencoba mengevakuasi, proses untuk mendapatkan exit permit dari imigrasi Lebanon menjadi sangat kompleks dan lama. Yang ini kemudian menghambat proses evakuasi kita. Jadi itu tiga tantangan yang kita hadapi saat ini. Ada sejumlah tantangan, namun pendekatan dan komunikasi terus dilakukan dari pihak Kemenlu RI ya Pak ya, untuk bisa segera memberikan himbauan terbaik, saran terbaik bagi para WNI kita di sana mengingat perang semakin memanas saat ini. Terima kasih untuk informasinya Pak Judah Nugraha, Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI sudah bergabung di kesempatan Newsline sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.